Akbar tadi ya, kan, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Baik ya, ini banyak nih yang hadir, tapi kok menjawab salamnya cuman paling 5, 6 ya. Dan, wajib bales ya adik-adik ya, kalau ada salam. Baik, adik-adik untuk siang ini, materi tidak terlalu panjang ya, makanya Ibu tidak di kampus tentang LCA. Jadi, kemarin adik-adik sudah, mmm kita sudah berdiskusi tentang, hazard dan risiko ya. Jadi nanti, Ibu harapkan ya, setelah mempelajari tentang hazard dan risiko, adik-adik sudah lebih paham bagaimana, eee, ketika berada dalam suatu lokasi atau tempat gitu ya, adik-adik sudah tahu bagaimana cara mengidentifikasi resiko hazard seperti itu ya. Jadi kan di setiap Eee, lokasi apapun nanti kalau misalnya kalian, eee, berada di suatu kondisi atau mungkin pada saat kalian bekerja itu kalian sudah tahu, apa namanya, eee, hazard apa saja, potensi bahaya apa saja yang ada di area tersebut gitu ya. Nah kemudian, juga adik-adik bisa memahami resikonya kan apa yang akan terjadi ketika saya terkena hazard tersebut gitu ya, terpapar lah istilahnya seperti itu. Nah, nanti yang dalam waktu dekat, seperti Ibu kemarin sudah, sampaikan ya, adik-adik akan mengaplikasikan hazard risiko tadi saat masuk, kemarin ya, waktu masuk ke lab, lab, OTK dan yang lab sebelumnya kalau yang belum penelitian nanti saat masuk lab penelitian juga sama, harus membuat risk assessment kemarin ya, manajemen risiko itu. Jadi harus membuat risk assessment untuk memahami apa yang mau kalian teliti gitu kan nanti kalau dalam waktu dekat ya nanti kalau saat penelitian. Jadi, kalian menggunakan bahan apa saja, kemudian, aktivitas penelitiannya itu, apa saja tahapannya gitu ya. Nah itu harus diidentifikasi semua tuh bahan maupun aktivitasnya untuk hazard dan resikonya juga. Nah itu yang harus kalian aplikasikan nanti tuh di situ. Nah diharapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut nanti ketika adik-adik bekerja di manapun ya, karena sekarang K3 itu tidak hanya di industri kimia, tapi di bidang apapun ya, bahkan perkantoran pun ada K3-nya kan seperti itu, untuk pengenalan hazard dan risiko. Nah, jadi adik-adik sudah, familiar lah ya untuk, ketika nanti mungkin sudah lulus kuliah, kemudian, bertugas di tempat mungkin di industri kimia atau mungkin tidak di industri kimia ya, mungkin perkantoran dan sebagainya, kalian sudah, eee, paham gitu kalau misalnya suatu saat ada, eee, himbauan ya dari tempat kerja kalian itu tentang K3, tentang hazard dan sebagainya ini, kalian sudah tahu bagaimana bayangannya lah seperti apa itu namanya risk assessment, manajemen risiko dan sebagainya ya. Jadi, itu hal yang, melekat ya sekarang ya bagi seorang engineer terutama ya, di bidang apapun kalau teknik kimia ya berarti chemical engineer. Pokoknya di bidang engineering itu sudah sangat melekat, harus, paham tentang K3 yang tadi, manajemen risiko seperti itu. Nah untuk hari ini setelah kalian paham, tentang hazard dan risiko ya, hari ini kita membahas tentang LCA. Di LCA ini, bentar ya Ibu akan share materinya. Life Cycle Assessment ya. Jadi di LCA ini nanti kalian akan melihat, eee, bagaimana yang kemarin kalau ini lebih ke proses ya, jadi ke proses suatu, eee, kalian kan, kalau pengolahan limbah dan sebagainya itu kenapa harus dilakukan seperti itu kan. Nah, ini salah satu aspek dari life cycle assessment, jadi penilaian siklus hidup ya. Jadi penilaian siklus hidup itu kan dari yang kita keluarkan maupun yang kita terima biasanya gitu kan. Nah, circle-nya itu seperti apa. Nah, ini juga sangat berhubungan dengan, pengolahan, limbah tadi gitu ya, PLKI ya, pengolahan limbah dan keselamatan kerja.
Jadi kita lihat dulu ya, untuk menilai dan mengevaluasi dampak lingkungan, nah dari suatu produk ya, jadi, pengolahan limbah itu kan, kita harus mengenal dulu, limbahnya itu apa gitu ya. Nah jadi dari kita mengenal limbah itu, maka kita bisa mengenal nanti dampak dari limbah tersebut ke lingkungan hidup itu seperti apa gitu ya. Nah penilaian itu bisa dilakukan melalui life cycle assessment, LCA gitu ya. Nah, jadi LCA ini sebuah metode ya yang biasanya digunakan untuk menilai dampak terhadap lingkungan dari suatu tahapan siklus. Jadi proses karena kita di bidang teknik kimia ya, tentu kan hubungannya dengan proses di industri kimia misalnya kayak gitu ya, di proses kimia lah. Nah, jadi nanti kita mau lihat dari suatu proses tersebut, dari siklus itu ya misalnya ya, itu tuh prosesnya itu berdampak bagaimana terhadap lingkungan gitu ya. Jadi, kan kita harus lihat ada kerugian berapa, misalnya kita melakukan produksi nih, kan kita ada modal ya, berarti yang harus dikeluarkan tuh berapa banyak gitu kan istilahnya dan seterusnya. Nah kemudian yang, kemudian menjadi keuntungan kan juga ada. Nah, yang dikeluarkan berapa banyak itu tidak hanya diproses, tapi efek dari proses itu kan kadang-kadang ada dampak tuh, ya. Misalnya kita memproses, suatu bahan kimia, kita kan mengeluarkan biaya, otomatis ada yang dikeluarkan ya, dari sisi kita biaya dan sebagainya. Tapi efek dari proses tersebut kadang-kadang kan bisa menimbulkan limbah, misalnya gitu ya. Polusi, polusi udara, polusi air dan sebagainya. Nah itu kan merupakan, eee, efek dari proses yang kita lakukan gitu adik-adik. Nah jadi kita mau lihat efek dari yang kita timbulkan karena proses itu, dampaknya terhadap keseluruhan siklus produksi kita itu bagaimana, kayak gitu. Menguntungkan atau merugikan, kan seperti itu ya. Jadi makanya setiap industri kimia itu biasanya wajib ya melakukan LCA ini ya, penilaian daur hidup. Jadi ketika mereka memproduksi limbah-limbah-limbah gitu ya, nah nanti efeknya ke proses keseluruhan dari, mereka di industri itu bagaimana? Apakah menguntungkan atau merugikan? Seperti itu ya. Nah biasanya metode yang digunakan untuk LCA ini sudah terstandarisasi. Jadi biasanya LCA ini ada kayak aplikasinya ya adik-adik ya. Kalau yang berbayar yang mudah untuk dilakukan misalnya gitu ya, supaya kita bisa melakukan analisis gitu ya, itu tuh berbayar biasanya kalau yang resmi LCA ini. Jadi sudah terstandar, yang standar itu biasanya berbayar, yang memuat cara untuk menilai potensi dampak lingkungan yang berkaitan dengan proses produksi itu kan, atau layanan jasa. Ini kalau misalnya, misalnya vendor yang, mengolahkan limbah kita, nah itu kan berarti kan jasa ya. Dengan menghitung dan mengevaluasi konsumsi sumber daya alam, ya. Jadi konsumsi itu kan berarti yang kita ambil dari alam dan keluaran ke lingkungan, akibat proses kita itu ke lingkungan dampaknya apa gitu ya. Dalam semua tahap pada siklus produksi jasa. Mulai dari ekstraksi bahan baku, ekstraksi itu pengambilan bahan baku ya, misalnya kita mau mengambil, minyak bumi lah, itu kan berarti kita mengekstrak minyak bumi dari dalam tanah kan, misalnya mengambil gitu ya. Nah sampai prosesnya kemudian menghasilkan produk dan limbah kan, ada limbah ya. Nah, sampai pembuangan limbahnya itu. Nah, nanti semua proses dari awal tadi, ekstraksi sampai pembuangan limbah yang, dihasilkan itu harus dinilai dinilai dengan life assessment ini. Seberapa besar dampaknya bagi lingkungan, besar tidak? Nah, seperti itu. Nah, melihat dampaknya pakai LCA ini adik-adik akhirnya gitu. Nah, jadi setiap bagian dari siklus produksi, ya di sini berupa ekstraksi bahan dari lingkungan ya, produksi produk, tahapan penggunaan, dan apa yang terjadi pada produk setelah tidak digunakan lagi, kan limbah nih, dapat berdampak pada lingkungan dalam berbagai cara ya. Jadi nanti, untuk mengamati ini ya, bagian dari siklus itu disebut dengan tahapan siklus hidup. Nah, dengan LCA, kan ini sudah terjadi nih adik-adik pasti ya. Di industri itu kan ada pengambilan bahan baku, kemudian, proses produksinya, kemudian udah jadi kan jadi dipakai tuh sama customer ya. Customer ada yang menggunakan. Nah, nanti kalau misalnya sudah, tidak bisa dipakai lagi atau akibat pemakaian kita kita itu ada limbahnya yang lain misal gitu ya. Nah, itu harus diamati ya.
Kan itu semua bisa berdampak pada lingkungan hidup. Nah, untuk mengevaluasi semua tahapan ini ya, itu bisa dilakukan dengan LCA. Ya, jadi mengevaluasi dampak lingkungan dari produk atau layanan dari tahap siklus hidup pertama hingga tahap siklus terakhir atau diantaranya. Nah, selain itu nanti kadang-kadang dari LCA itu adik-adik, karena kan kita udah tahu siklusnya nih, dampaknya. Itu energi dan biaya itu bisa diestimasi jadinya. Oh, energi yang hilang tuh kurang-kurang kurang lebih berapa, energi yang diperlukan ini berapa, energi yang hilang berapa. Itu bisa diprediksi juga dari LCA gitu. Nah, jadi LCA itu kurang lebih seperti ini nih, tahapan dalam LCA itu, ya. Ini kan efeknya ke bumi ya. Jadi ada raw material extraction di sini, jadi, bahan bakunya ya, pada industri kimia misalnya, bahan bakunya diambil dulu nih dari, apa namanya, dari alam misalnya. Nah, kemudian bahan baku ini kan dikirim ke industri, ya. Secara tahapan prosesnya kan seperti itu, ya, ke industri menghasilkan produk. Nah, produk yang dihasilkan itu dijual kan melalui distributor, nanti dibeli oleh customer. Nah, customer akibat penggunaan itu kan menghasilkan limbah misalnya adik-adik ya. Nah, limbah ini nanti dicek apakah akan di-recycle atau disposal jadi limbah yang harus diolah gitu ya. Nah, ini kan ada tahapan siklus. Nanti limbah itu yang diolah misalnya recycling itu kan bisa menjadi raw material kembali bagi, ekstraksi mungkin yang lain misalnya prosesnya gitu ya, ada yang lain. Nah, ini kan berkelanjutan nih, namanya siklus. Nah, kalau adik-adik lihat, ini kan tahapan ya, tahapan dari siklus produksi misalnya. Nah, tetapi dari setiap tahapan ini itu ada impact-nya ke lingkungan nih, ada tanda panah reversible nih. Nah, jadi menunjukkan apa? Setiap tahapan ini siklus proses kita ini, setiap tahapannya itu bisa mempengaruhi dan dipengaruhi ya dua-duanya karena reversible oleh lingkungan gitu loh. Berarti apa? Bisa memberi dampak kepada lingkungan juga akhirnya kan kalau dilihat seperti ini. Ini kan lingkungan bumi ya kita lingkungan kita. Nah jadi LCA itu mau mengevaluasi dari setiap tahap ini gitu ya istilahnya ya, itu impact-nya terhadap ini tuh apa, terhadap bumi itu seperti apa impact-nya. Nah nanti nanti bisa diperkirakan, misalnya, oh, bisa diperkirakan nanti, oh di sini ternyata habis dihitung, di manufacture ini impact dampak lingkungan yang paling besar misalnya. Karena dia, menghasilkan polusi dan sebagainya gitu ya. Nah, maka kemudian bisa diamati, dievaluasi, oh kalau dampaknya di situ paling besar, berarti kan apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan dampak tersebut, kayak gitu ya. Atau misalnya di penggunaan yang dampak besar, ya sama dievaluasi. Kalau menurunkan dampak ke buminya yang, cukup besar ini gimana ya caranya, dan sebagainya. Nah, ini bisa kemudian evaluasi dampak dan sebagainya ke lingkungan itu dengan LCA. Nah, kurang lebih itu ya, gambaran untuk LCA. Nah, metode untuk menentukan batasan-batasan sistem ya. Ini kan lengkap ya ada, bagian ekstraksi, bagian manufacturing, bagian distributor, pengguna, dan, recycle ya, yang, kembali lagi ke ekstraksi. Itu ada 4 eee, pilihan utama ya untuk batasan sistemnya. Ini berdasarkan ISO 14044 ya. Yang pertama disebut dengan cradle bentar, disebut dengan cradle to grave ya, cradle to grave ya. Dalam cradle to grave ini termasuk bahan dan rantai produksi energi semua proses dari ekstraksi bahan baku dari awal tadi ya, melalui tahapan produksi, transportasi dan penggunaan hingga produk akhir dalam siklus hidupnya. Jadi dia merangkum kalau kalau yang cradle to grave ini dia mengevaluasi semua tahapan ini, dari sini sampai sini, ya. Ulangin. Semua tahapan ya, dari sejak ekstraksi, pengolahannya, ini kan pengolahannya kan di sini, di manufacturing, terus transportasi ya, apa, pendistribusiannya gitu ya, hingga produk akhir dalam siklus hidupnya.
Nah, ada lagi cradle to gate. Kalau cradle to gate jenis, metode ini ya, meliputi semua proses dari ekstraksi bahan baku dari awal ya, melalui tahapan produksi, digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari suatu produksi sebuah produk. Jadi, siklusnya tidak sampai ke distributor kalau yang gate itu. Jadi dia hanya, dari sini nanti siklusnya, balik lagi ke sini gitu ya. Nah, ini kan bumi nih misalnya. Nah, dampaknya ke sini tuh gimana? Nah itu, jadi ingin melihat dampak dari proses manufacturing-nya ya, dari ekstraksi sampai manufacturing-nya, sampai pengolahannya itu dampaknya terhadap, lingkungan itu seperti apa. Nah itu adalah untuk cradle to gate. Nah sekarang untuk gate to grave. Kalau ini kan tadi cradle to grave, cradle to gate, yang ini adalah cradle to give, gate to grave ya. Meliputi proses dari penggunaan pasca produksi sampai pada akhir fase kehidupan siklus hidupnya, digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari produk tersebut setelah meninggalkan pabrik. Nah, kebalikannya untuk gate to grave ini bagian sini ya. Jadi efek dari penggunaan kan dia didistribusikan, digunakan dan recycle ya produknya. Ini terhadap bumi itu seperti apa, kayak gitu. Kan gini. Nah, jadi kalau yang keseluruhan tadi adalah eh, cradle to grave ya, cradle to grave. Kalau yang ini saja adalah cradle to gate ya. Kalau yang ini adalah grave to gate ya. Yang satu lagi adalah gate to gate ya. Kalau gate to gate meliputi proses dari tahap produksi saja. Jadi ini hanya produksi saja. Berarti di sini, di manufacturing-nya aja ya. Kalau yang, cradle to gate kan ada raw material extraction-nya ya, masuk nih cradle to gate. Dari ekstraksi sampai ke produksi. Tapi kalau hanya produksi saja, itu adalah gate to gate. Jadi hanya fokus dampak lingkungan dari langkah produksi atau prosesnya aja. Misalnya di industri kimia gitu ya, kita ingin tahu, sudah masuk unit proses gitu ya, di unit proses itu kan berarti sudah masuk bahan baku kan, bukan bukan, ekstraksi lagi. Kalau ekstraksi itu kan, pengambilannya ya, misalnya proses pengambilan kayak minyak bumi, eksplorasi minyak bumi itu namanya ekstraksi minyak bumi kan. Berarti dia mengambil dari, dalam bumi hingga menjadi minyak yang siap diolah, misalnya di pabrik. Nah, ketika minyak sudah siap diolah di pabrik, berarti kan masuk. Nah, itu namanya sudah masuk ke proses produksi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat proses pengolahan minyak buminya saja ya, tanpa eksplorasi, jadi di kilang minyak bumi misalnya di Pertamina gitu ya, itu kan pengolahan minyak bumi tuh. Nah itu gate to gate, jadi melihat proses tahap produksinya saja ya, tapi kalau, meliputi semua proses minyak bumi, misalnya dari ekstraksi sampai ke proses produksi, itu tadi yang cradle to gate gitu ya. Jadi dia ada proses ekstraksinya gitu. Nah, ini adalah 4 jenis dari, eee, penentuan batas dalam kita mengevaluasi menggunakan LCA, ya. Jadi tergantung mana, misalnya kita fokusnya di industri aja, yang ada proses di industri aja, ya berarti kita masuknya di gate to gate, seperti itu. Nah, kenapa kita memikirkan LCA, ya? Karena kalau kita memahami LCA tadi, mengevaluasi life cycle. Berarti kita memikirkan produk dan aktivitas industri dalam kaitannya dengan siklus hidup. Jadi ya tadi kaitannya kan dengan, siklus hidupnya kan, eee, apa, tidak menimbulkan, misalnya polusi yang sangat besar dan sebagainya. Kan kalau bisa ya siklus siklus produksi itu kan yang aman gitu ya istilahnya, yang tidak ini. Nah jadi siklus produksi mencerminkan model produksi linear, yang juga dikenal sebagai siklus hidup dari awal hingga akhir. Jadi kalau secara, sederhana siklus hidup itu kan pertamanya seperti ini ya, material extraction gitu ya, production, kemudian packaging dan distribution, ya kan. Ini kan tadi distribution tadi, lalu masuk ke customer kan menjadi pengguna nih, use. Nah, nanti efek dari penggunaan itu kan menghasilkan limbah bisa gitu ya, atau menghasilkan sesuatu lah yang lain. Ya, maka end of use. Nah, kemudian end of use ini kemudian kan bisa dibuang ya ke waste treatment or recovery. Nah, ini adalah the linear production model. Jadi bentuk linear.
Nah, kalau tidak bersambung seperti ini, berarti kan setelah ini, setelah wastewater treatment, apa, seperti itu kan? Kok terus stop di situ, berarti kan bisa menimbulkan, pembuangan yang baru, istilahnya kayak gitu ya. Nah, makanya kemudian dibuat, oleh LCA ini menjadi model siklus, ya, seperti cradle to cradle gitu ya misalnya. Ya, jadi seperti ini sekarang. Jadi tadi yang ekstraksi, ya, resource recovery, ekstraksi ya, kemudian di manufacturing, packaging, distribusi, pengguna, end of use. Nah, waste treatment of or recovery ini, itu masuk ke dalam, eee, apa, resources recovery masuknya jadinya. Jadi resources recovery itu kan misalnya waste itu menghasilkan beberapa hal yang bermanfaat kan akhirnya. Misalnya limbahnya itu bisa dipisahkan airnya kemudian bisa dipakai kembali misalnya. Atau, misalnya, asamnya yang tadinya dibuang itu bisa dinetralkan kembali sehingga cairannya itu bisa digunakan kembali untuk misalnya ya pengairan yang tidak terlalu, sensitif misal gitu ya dan sebagainya. Nah berarti kan itu ada resources recovery ya, ada yang diambil kembali istilahnya dari, hasil penggunaan oleh customer ini seperti itu ya. Nah, jadi hal ini menggambarkan bahwa ekonomi sirkular, di mana fase masa akhir pakai, ya, end of use, dimasukkan langsung ke dalam siklus hidup baru, ya. Seringkali melalui proses retensi nilai seperti manufacture ulang, ya. Jadi menjadi, bahan baku lah, atau misalnya kalau di industri bisa ada recycle, ya. Dari end of production itu misalnya, apa namanya, maaf bukan ini kan bukan produksi ya. Itu kalau, cradle to bukan cradle, gate to gate. Nah, kalau gate to gate itu, nanti kan end use itu maksudnya akhir dari proses gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke resource recovery. Atau misalnya ada, eee, apa namanya, limbah ya, waste limbah masyarakat yang kemudian nanti bisa di-treatment. Dia akan bisa menjadi resource recovery, dia menjadi bahan baku di manufacture kan akhirnya gitu loh, karena sudah di-treatment sebelumnya, end of use atau ininya. Nah itu menjadi apa, menjadi siklus. Nah ini yang diharapkan dengan LCA. Jadi, apapun yang dihasilkan dari suatu proses itu bisa nggak kita buat siklus, jangan, lurus seperti ini. Kalau ini kan nanti, waste water treatment terus apa gitu istilahnya, mau diapakan, ya tetap aja menjadi buangan kan, walaupun sudah di-treatment, tapi dipakai kembali, recovery, ya sehingga dia balik lagi ke sini sebagai, apa, resource recovery kayak gitu. Nah ini tujuannya, LCA ya, supaya bisa memanfaatkan. Nah, apapun model ekonominya, biasanya LCA adalah alat untuk mengidentifikasi atau membandingkan dampak lingkungan dari suatu produk dan aktivitas industri ya. Jadi semua aliran material, terus juga mereka menilai bagaimana interaksi dengan lingkungan alam. Jadi biasanya kan emang dihubungkan dengan alam ya adik-adik, supaya berimbang lah istilahnya. Dengan harapan juga limbah yang dibuang nanti nggak terlalu banyak, efek terhadap lingkungan juga tidak terlalu besar dengan adanya LCA ini, ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, life cycle stage ya. Jadi pertama inputnya ada raw materials sama energi. Inputnya jadi untuk, penghitungan di LCA itu ya, dia ada bahan bakunya apa sih, kemudian energi yang digunakan berapa besar, ya. Nah kemudian ada sistem boundary, apa, batas istilahnya ya. Jadi di sini tuh raw material akan disediakan, reacquisition, kemudian manufacturing diolah, digunakan, dan akhirnya menjadi waste, seperti itu kan. Kan ini, boundary-nya dari penggunaan raw material. Nah, akibat dari proses ini, ya, kalau dari di LCA kemudian, dinilai, ternyata dari raw material acquisition itu akan ada output, ya. Akibat kita eksplorasi raw material, ada atmospheric emission misalnya. Oh, berarti ini kan output yang negatif ya, adik-adik. Nah, jadi bisa dilihat per step-nya ini. Manufacturing, pengolahan, menghasilkan waterborne waste atau limbah cair misalnya kayak gitu, limbah berair. Penggunaan itu apa? Solid waste. Sisanya kan dia mungkin bungkusnya misalnya,
kemudian misalnya tempatnya, wadahnya, itu kan adalah solid waste misalnya ya. Kemudian juga menghasilkan co-product, ternyata dari, apa namanya, dari reuse ini, kemudian kalau co-reuse di penggunaan ini ya, kemudian kalau dilihat sampahnya, sampah itu bisa menjadi co-product gitu istilahnya. Jadi produk yang lain, ini yang positifnya ya, dan juga menghasilkan other release. Nah, hasil analisis output inilah yang kemudian nanti dibuat menjadi suatu siklus gitu loh, siklus tertutup ya. Sehingga beberapa yang positif di sini itu kan bisa menjadi, input kembali gitu kan, sehingga akan terjadi siklus seperti itu. Nah ini, eee, apa namanya, tujuan ya dari life cycle assessment tadi. Nah sekarang ketika kita mau melaksanakan LCA tentu harus, paham dengan prinsip-prinsip dalam LCA gitu ya. Jadi apa yang, harus kita pertimbangkan ketika kita mau melakukan, LCA untuk suatu sistem gitu ya, misalnya di industri kimia kalian dan sebagainya. Jadi siklus perspektif ya, jadi ada siklus perspektif. LCA itu harus mempertimbangkan seluruh siklus hidup fisik dari suatu produk atau jasa ya. Jadi semua yang terlibat dengan proses kalian gitu ya istilahnya, yang fisik berupa produk atau jasa itu harus dipertimbangkan. Bahkan sampai ekstraksi bahan bakunya, sampai energi yang digunakan, sampai material produksinya, manufacturing, akhirnya proses kehidupan dan seterusnya. Jadi harus dipertimbangkan. Jadi siklus hidup perspektif itu LCA harus bisa me-list istilahnya ya Adik-adik, me bukan menerjemahkan ya, mendefinisikan apa saja sih, eee eee, bagian-bagian yang terlibat dari siklus nanti gitu ya. Jadi harus disebutkan misalnya, "Oh ini produksi jasa, maka ada ekstraksi ini, ada kebutuhan energi dan sebagainya." Nah kelengkapan, harus lengkap ya untuk prinsip LCA ini. LCA ideal mencakup semua aspek lingkungan ya. Kalau namanya produksi berarti ada bahan baku, kemudian ekologis integritas sistem, terintegrasi ya maksudnya di sini, ekologis dengan sistemnya, pertimbangan kesehatan manusia K3 ya, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi semua kelengkapannya harus ada. Kemudian transparansi, jadi harus transparan ya, prinsip penting dalam melaksanakan LCA. Kan kadang-kadang kalau yang cheating misalnya suatu industri, dia nggak mau ketahuan banget itu bahwa limbahnya itu misalnya, itu banyak end use-nya tuh atau produknya itu ada kekurangan, misalnya bisa menghasilkan limbah dan sebagainya. Nah itu nggak boleh ditutup-tutupi, jadi harus, eee, transparan ya dalam melaksanakan studi LCA untuk menghasilkan interpretasi yang tepat. Fleksibilitas. Jadi, metodologi itu memungkinkan spesifik studi fleksibilitas LCA ya. Jadi, adalah itu istilahnya tuh toleransi kanan kiri, bukan yang strict segitu. Kalau itu memang agak susah ya kalau strict-strict. Kalau maunya sih kita strict ya adik-adik kalau masalah lingkungan. Tapi kan tentu ada yang dipertimbangkan, walaupun jangan sampai melanggar aturan, kan seperti itu. Kemudian sifat iteratif. Nanti SE itu ada 4 tahapan ya, tujuan dan ruang lingkupnya apa, life cycle inventory-nya bagaimana, kemudian, life cycle impact assessment-nya bagaimana, dan terakhir interpretasi ya. Nanti, kita lihat di contoh, kasus LCA ya, lebih jelasnya, sifat iteratif. Jadi, berturut-turut yang harus dilakukan. Kemudian biasanya LCA itu fokus lingkungan ya. Yang memang kan efek ke lingkungannya bagaimana ya dari suatu proses ya. Jadi aspek lingkungan dari sistem produk misalnya dicek, ya biasanya aspek ekonomi, sosial berada di luar penelitian. Jadi, LCA ini, digunakan untuk menilai lingkungan yang lebih lengkap gitu ya istilahnya. Jadi, fokus ke lingkungan biasanya untuk LCA. Kemudian berbasis sains, nah ya harus ada dasar-dasar ilmunya ya ketika kita melakukan LCA. Eee Ibu pernah lihat sekilas ya di artikel itu LCA-nya untuk mengevaluasi energi dan eksergi dari, eee, suatu industri pirolisis misalnya kayak gitu. Nah itu kan apa namanya, tentang pirolisisnya, kemudian tentang eksergi, tentang teori eksergi, energi, itu kan harus paham adik-adik ya. Jadi kan harus berbasis sains jadinya.
Jadi kita ketika mau melakukan evaluasi dengan LCA, berarti kita harus paham dari beberapa hal yang berhubungan dengan LCA tersebut gitu ya. Kalau misalnya mau mempelajari, eee, bagaimana, eksergi ya, misalnya studi LCA tentang eksergi yang ada dalam industri pirolisis ini. Nah, itu kan harus paham tentang prosesnya, tentang, ilmu termodinamika, kan biasanya termodinamika ya, ada panas, reaksinya, kemudian misalnya input, output, dan sebagainya. Nah, itu harus paham. Nah, ini harus berbasis sains makanya. Kemudian relatif alam, berhubungan dengan lingkungan, ke sistem produk, semuanya memang lingkungan ya pasti ya. Jadi pasti alam. Potensi dampak lingkungannya juga harus tahu. Ya, jadi mempelajari dampak lingkungan yang potensial. Jadi, seperti kemarin, manajemen risiko ya, jadi LCA juga harus mempelajari atau menganalisis, dampak lingkungan yang potensial. Jadi dengan proses ini, ya di manufacturing kan ada beberapa proses ya, misalnya distilasi, ekstraksi, decanting dan sebagainya. Nah, efek dari proses distilasi ini terhadap lingkungan tuh potensi efeknya apa? Nah, itu harus dipelajari, harus dituliskan, istilah didefinisikan seperti itu, dampak terhadap lingkungannya bagaimana. Oke, itu sampai ke prinsip-prinsip ya dalam kita membuat LCA. Ya, jadi nanti LCA ini, ilmu ilmu apa namanya, ilmu yang sangat bagus ya adik-adik di lingkungan seperti yang Ibu bilang kemarin ke adik-adik kalau misalnya ingin menambah, kompetensi, jadi silakan kalau ada rezeki ini waktu untuk misalnya tentang K3 atau misalnya uji-uji ya, ada GCM dan sebagainya. Nah, salah satunya juga kompetensi LCA ini adik-adik, yang bisa kalian cari karena industri sama, kayak K3 LCA itu sangat sangat diperlukan di industri ya, kalau memang kalian mau ke industri. Jadi nanti, eee, kalau kalian memiliki kompetensi ya, tersertifikasi tentang LCA misalnya seperti itu ya otomatis industri kan tertarik pasti. Oh, ini paham tentang LCA karena industri itu, apalagi industri kimia ya, biasanya LCA itu betul-betul memang harus dicanangkan ya. Karena kan biar tahu nanti, potensi-potensi dia kehilangan energi misalnya, kehilangan energinya paling besar di mana misalnya, kemudian potensi, apa pencemaran ya karena waste waste yang terbuang dan sebagainya itu kan bisa ketahuan dari, LCA ini salah satunya. Oke itu ya. Nah sekarang apa tujuan dan manfaat LCA? Kenapa sih kok ada LCA, dalam suatu industri atau misalnya dalam suatu, institusi gitu ya. Nah ini, dalam Proper 2021 ya, LCA itu diintegrasikan dengan upaya penurunan dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi tujuannya kenapa salah satunya ya ini, agar dengan LCA kita bisa mengevaluasi gitu ya, sehingga kita bisa menurunkan dampak lingkungan, dalam pemanfaatan sumber daya alam gitu loh. Jadi industri lah, misalnya di industri mau mengolah suatu produk, maka dampak ke lingkungan sekitarnya itu bisa dikurangi gitu ya, diturunkan lah. Nah, jadi nanti kan harus, setelah kita tahu misalnya tadi ya, oh ini kebanyakan, yang terbuang tuh di area ini. Nah, kan nanti bisa melakukan efisiensi energi misalnya ya, kemudian penurunan emisi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3. Jadi evaluasinya yang dilakukan nih, ya kalau kita dengan LCA tahu gitu ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan di seperti yang Ibu merahkan ini. Itu adalah beberapa evaluasi atau peningkatan kinerja ya, yang bisa dilakukan, setelah kita melakukan studi LCA tadi. Nah, jadi secara, definisi ya, tujuan LCA itu apa? Satu, melakukan identifikasi area perbaikan kinerja lingkungan hidup atau hotspot terkait dengan produk yang dihasilkan. Jadi, area kerjanya ya, area perbaikan kinerjanya agar apa, kalau misalnya, oh di sini banyak, eee, energi loss nih gitu ya, energi yang hilang gitu ya. Nah, maka kan bisa diperbaiki itu di situ. Kemudian melakukan identifikasi tahap daur hidup yang menyebabkan dampak paling penting, gitu ya. Dari daur itu nanti kan ketahuan tuh adik-adik, eee, yang menyebabkan energi terbesar tuh mana hilang, yang dapat menghemat energi terbesar tuh di mana, itu bisa ketahuan tuh nanti kalau udah melakukan ECA. Jadi bisa melakukan identifikasi tahap daur hidup yang menyebabkan dampak paling penting di sini. Ya tentu yang
bisa menghasilkan efisiensi energi paling besar itu kan yang harus dijaga, dipelihara. Nah, kemudian yang lain kan bagaimana cara meningkatkan juga, itu kan bisa menjadi referensi ya akhirnya yang tadi. Melakukan penilaian dampak lingkungan sebagai basis atau baseline-nya. Kemudian lakukan penilaian dampak lingkungan atau jejak lingkungan dan mengkomunikasikan hasil LCA kepada publik dalam bentuk label lingkungan. Jadi, kepada LCA misalnya di sini, apa, digunakan panas tinggi misalnya, memang harus tinggi, ya mau nggak mau kan harus tinggi misalnya karena produksinya. Nah di situ bisa mengkomunikasikan kepada publik bahwa, di sini tuh prosesnya memang mendampakkan, paling besar, jadi harus apa yang dilakukan, hati-hati dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Dan label ke lingkungan untuk menyatakan, hasil kepada LCA-nya tadi gitu ya. Ini tuh sudah baik, ini tuh belum baik, ini dalam perbaikan dan seterusnya. Nah ini kurang lebih tujuan dari LCA ya. Nah, sekarang Ibu akan lihatkan contoh implementasi LCA ya pada industri, ini, industri semen kalau nggak salah. Nah ini, jadi ini ada artikel ya, eee, tentang life cycle assessment di pabrik semen PT Holcim Indonesia. Ya ini pengarangnya ini ya, dia berusaha membandingkan komparasi antara bahan bakar batu bara dengan biomasa. Nah jadi, eee mungkin ini salah satu studi di lingkungan, PT Holcim misalnya ya. Jadi dia untuk proses, pembakaran misalnya untuk energi panas gitu ya, dia menggunakan batu bara. Nah sekarang kan ingin mengembangkan menggunakan biomasa juga, tapi kan tidak boleh drastis langsung ganti semua ya. Jadi dia berusaha membandingkan ketika full batu bara dengan ketika misalnya dicampur ya, batu bara dengan biomasa. Nah efek, LCA-nya tuh bagaimana? Kan bisa kelihatan nanti yang paling besar tuh yang mana, istilahnya kayak gitu ya. Nah jadi ini, nanti PT Holcim ini melakukan, hendak melakukan ini, pencampuran batu bara dengan biomasa. Nah mau di studi nah ini yang studi-studi yang seharusnya ya adik-adik dilakukan ketika kita mau, melakukan, pembangunan gitu kan, ini kan akan melakukan suatu proses baru kan. Ya komparasi apa, bahan bakar batu bara dengan biomasa yang selama ini mungkin pakai batu bara. Nah sebelum dilakukan itu namanya studi akademik ya. Nah ini namanya studi akademik nih. Jadi dalam hal apapun misalnya pemerintah ya kayak MBG misalnya, kemudian juga melakukan pembangunan kayak IKN dan sebagainya, itu kan harus melakukan studi akademik dulu ya. Studi akademik itu macam-macam kan. Ada dampak lingkungan, dampak LCA misalnya seperti ini, dampak dari sisi sosiologi ya, dengan lingkungan seperti apa, itu kan harus ada ada istilahnya, studi akademiknya gitu, kayak gitu. Nah, ini contoh ketika misalnya Holcim ingin mengimplementasikan, penggunaan bahan bakar batu bara dicampur dengan biomasa. Nah, sebelum dia mengimplementasikan, kalau dilihat kan secara sederhana, ya pastilah biomasa lebih murah nanti dan sebagainya gitu ya adik-adik. Tapi kan harus dicek juga, walaupun murah nanti efek energi yang dihasilkan bagaimana misalnya. Kemudian yang kedua, efek lingkungannya bagaimana, seperti itu kan. Nah itu bisa dicek dari LCA. Nah ini misalnya melakukan studi akademik itu kayak gini ya, gitu itu. Nah jadi, jadi nih penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak lingkungan penggunaan batu bara dan biomasa dengan metode LCA. Jadi bagaimana sih kalau batu bara dicampur dengan biomasa gitu ya. Nah dia pendekatannya menggunakan cradle to gate ya. Cradle to gate tadi adalah dari eksplorasi sampai ke produksi aja kan, kalau cradle to gate ya. Nah, di sini, dia mengevaluasi 4 skenario penggunaan bahan bakar. Satu, 100% batu bara. Jadi yang mungkin sudah digunakan sekarang ini diproduksi di pengolahan itu adalah 100% batu bara. Nah, dia mencoba membandingkan dengan komposisi biomasa nih, misalnya, skenario 2-nya itu 90% batu bara, 10% biomasa. 3, 50, 50. 4 itu 100% biomasa. Jadi ada kebalikannya ya di sini ya, gitu.
Nah, kemudian langkah evaluasi yang dilakukan sesuai dengan ISO ini tadi kan. Satu, definisikan tujuan dan ruang lingkupnya. Dua, analisis inventorinya. Tiga, analisis dampak. Dan empat, interpretasi dari hasil analisis tadi gitu ya. Nah, jadi di sini nanti hasilnya tuh bisa terlihat ya. Ternyata hasil analisis kontribusi dampak terhadap lingkungan nih, dampaknya ya. Penakaran dampak nih dari tiga itu setelah diinterpretasikan itu ya terhadap satu dan diperoleh nilai kontribusi total masing-masing itu dampaknya tuh gini, ya. Ya, nanti ini maksudnya apa? Itu harus diinterpretasikan, ya seperti itu. Nanti kita di bawah ya. Kategori dapat global warming terhadap lingkungan analisis perbaikan dan mengurangi dampak terjadi yaitu mengganti. Nah, nanti biasanya setelah eh, apa interpretasi itu keluar, maka nanti kalau misalnya itu masih negatif ya, bisa mengeluarkan rekomendasi. Nah, ini kan rekomendasi misalnya mengurangi dampak yang terjadi, yaitu mengganti angkutan truk pasir silika dengan kereta api. Nah, ini proses sampai detail ya. Kemudian bahan bakar biomasa menggunakan ini dan melakukan penghijauan dan seterusnya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi tahapannya kan dari awal nih, dari identifikasi dulu, ya pengidentifikasi ya, pendefinisian sampai ke interpretasi. Ibu yang langsung aja. Nah, di sini ini life cycle-nya maksudnya apa ya, dijelaskan. Nanti Ibu share juga nih. Nah, dia akan menggunakan cradle to gate tadi ya. Meliputi yang digunakan cradle to gate sama dia kan. Meliputi semua proses dalam ekstraksi bahan baku. Ya, jadi dari ekstraksi melalui tahap produksi ya, proses dalam pabrik digunakan untuk menentukan dampak lingkungan dari suatu produksi sebuah ini. Jadi dia dari ekstraksi ya sampai ke proses produksinya gitu. Nah, kemudian tadi ya, tahapan penelitiannya, seperti yang berdasarkan ISO disebutkan tahap identifikasi awal, pengumpulan data, pengolahan data, dan tahap interpretasi tadi kan terakhir ya. Nah, kalau digambarkan langkah-langkah penelitiannya itu sesuai dengan ISO ini ya, atas ini, itu seperti di sini. Nah, kemudian digambarkan nih adik-adik supaya jelas. LCA itu gimana sih alurnya? Nah, pertama kan identifikasi nih ya, identifikasi awal. Kumpulkan tahapan identifikasi awal ini, prosesnya apa aja, yang dilakukan tuh apa aja, gitu ya. Saya menentukan tujuan dan ruang lingkup tadi kan, yang pertama. Dia harus apa menentukan tujuan itu ya harus studi literatur, harus basic science tadi kan Ibu bilang, studi lapangan. Nanti dari kedua ini kita dapat menentukan asumsi dan batasan penelitian kita. Jadi untuk lingkungan tadi tuh batasannya apa? Kan nggak mungkin semua harus diteliti, tapi batasannya apa? Nanti setelah diidentifikasi selesai ya, sampai keluar asumsi dan batasan penelitian, maka dilakukan yang kedua dan ketiga ya, identifikasi input dan output. Nah, identifikasi ini tahap pengolahan data, tahap pengumpulan data dan pengolahan data istilahnya. Yang kedua. Ya, jadi tahap pengumpulan dan pengolahan data ya. Nih. Nah, di sini nanti hasil dari asumsi dan batasan ini kan akan kita mengidentifikasi input dan output yang terjadi ya. Nah, pengambilan data ini nanti langsung di lapangan atau interview seperti tadi ya, misalnya. Terus yang data penelitian, studi literatur dan sebagainya. Itu bisa juga dilakukan. Nanti kalau sudah terkumpul data, kemudian kita olah, ini step-nya kayak adik-adik nanti masuk lab ya. Kalian dapatkan data dari penelitian, terus sudah dapat data, kalian masih ada mengolah data dulu untuk bisa menginterpretasikan hasil penelitian kalian kan seperti itu. Nah, jadi di sini dikumpulkan, kemudian diolah datanya gitu ya supaya kita tahu dari studi itu efeknya apa sih, imbangnya apa gitu ya. Nah, dari hasil pengolahan tadi ya dilakukanlah interpretasi hasil. Jadi angka-angka yang ditemukan dibuat grafik misalnya. Oh, grafiknya tuh ini dengan naiknya apa penggunaan biomasa misalnya, tadi kan ada 4 ya, maka menyebabkan apa? Nah, itu interpretasinya harus apa? Berarti ini maksudnya apa ya? Nah, diinterpretasikan. Jadi di sini kalau sudah interpretasinya dapat, kita lakukan kesimpulan dan rekomendasi. Ketika itu negatif,
Harus ada rekomendasi, walaupun positif negatif ya, harus ada rekomendasi yang, disarankan lah ya, untuk perbaikan itu. Nah, ini kurang lebih stepnya adik-adik ya, ada 3 step besar ya, di dalam melakukan LCA. Kemudian nanti, nah ini yang pertama kan analisis identifikasi awal ya, analisis inventory-nya seperti apa. Jadi di sini inventory dilakukan berdasarkan input dan output material di dalam sistem, ya. Nanti input itu apa aja, ada kebutuhan bahan baku, ada energi kelistrikan, air, dan alat transportasi yang digunakan di dalam tadi skopnya ekstraksi sampai, pengolahan tadi ya, seperti itu. Kemudian nanti outputnya apa? Kan ini baru inputnya nih, inputnya ada ini, outputnya apa? Outputnya berupa produk semen dan emisi yang dilepas terhadap lingkungan di setiap proses. Nah, jadi kalau lihat, inventory seperti ini. Nah, ya life cycle inventory untuk 1.000 kilogram produk semen, misalnya dari 1.000 kilogram tuh nanti kebutuhan bahan bakunya apa aja, saya tulis. Nanti skenario satu kan tadi yang 100% batu bara ya, ternyata untuk, kebutuhan bahan baku dalam membuat 1.000 kilogram semen, berdasarkan skenario satu itu butuh, limestone-nya segini, saklay segini. Di mana skenario satu kan tadi ingat, itu kalau 100% batu bara ya, maka nanti, kalau 100 untuk apa namanya, 100% untuk 1.000 kilogram semen yang dihasilkan dengan menggunakan, batu bara saja, tadi kan 100% itu maka limestone, clay, dan sebagainya kebutuhannya adalah segini. Nah, kalau yang skenario 2 untuk menghasilkan 1.000 kilogram semen dengan, pemanasannya itu tadi 90% batu bara, 10% biomasa ya, maka bahan baku yang dibutuhkan adalah seperti ini. Nah, berbeda ya. Nah, sedangkan ketiga dan keempat seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata untuk yang ada biomasanya, ini kan tanpa biomasa ya, itu, kebutuhan limestone dan sebagainya itu kan berbeda dengan yang, eee, hanya batu bara nih, kalau ini kan berbeda, ini hampir sama semua nih, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan energi listriknya, dalam menghasilkan 1.000 kilogram semen, kalau pakai batu bara saja gitu istilahnya ya, maka dibutuhkan ini. Nah, ini kalau untuk yang skenario, ada biomasanya kan. Nah, kalau dilihat, berkurang ya dengan adanya biomasa untuk energi listriknya. Kemudian kebutuhan bahan bakar cair, ada distillate, residua, dan sebagainya. Nah, ini semua adik-adik kebutuhan, ini ya yang sudah disebutkan di sini berdasarkan skenarionya tadi itu harus dicantumkan. Jadi kan skenarionya yang beda biomasa tadi ya. Seperti itu, harus dicantumkan di sini. Emisi ke udara. Nah, setelah diolah, dihitung gitu ya istilahnya, karbon dioksida ke udaranya kalau menggunakan batu bara yang, pure 100% itu sampai 1.229. Tapi kalau dilihat dengan biomasa yang semakin besar nih, ke sini kan biomasa fuel full, itu semakin kecil adik-adik, ya. Sama untuk yang karbon monoksida juga dicek, nitrogen dan sebagainya. Jadi semua hal, output-nya istilahnya ya, output-nya, kebutuhannya ini, untuk menghasilkan output 1.000 kilogram semen itu dicantumkan semua di sini, nih. Emisi ke permukaan tanah itu apa aja, emisi ke perairan bagaimana dan sebagainya. Itu di hasil perhitungan ini, pengolahan data lah adik-adik ya. Nah kemudian meng-compare nilai karakterisasi penggunaan bahan batu bara untuk 1.000. Nah, ini impact kategorinya. Ini penyakit ya, characterization, penyakit kan misalnya karsinogen, non karsinogen, respiratory inorganik dan sebagainya. Ini, untuk semen skenario 1 yang tadi pakai coal 100%, ini yang pakai batu bara 100%, yang skenario 4 kan. Nah, kan beda nih adik-adik bisa lihat ya, karsinogeniknya yang paling, eee, ini kan min ya, berarti kalau min kan kecil. Nah ini, paling besar nih misalnya yang ini. Kemudian misalnya, efek land occupation. Land occupation itu kan penggunaan land-nya ya, nanti itu dalam, mmm, meter persegi, ini ya. Nah itu ternyata kalau untuk pakai biomasa land-nya
besar ya, seperti itu. Relatif semakin besar, kemudian dan seterusnya. Nah, jadi bisa dicek nih, so ini adalah output ya, Adik-adik, output dari, eee kebutuhan dari output ini. Kemudian komparasi damage kategori, kerusakan yang bisa ditimbulkan ya, akibat dari, skenario 1 sampai 4 pembuatan skenario 1 sampai 4 gitu ya. Nah, misalnya human health, risiko dan seterusnya itu harus semua dituliskan di sini, efeknya. Ini semua dihitung ya Adik-adik, pakai perhitungan. Ini kan hasil hitung dari, penelitiannya yang tadi orang tadi. Nah, jadi nanti, penilaian dampak impact assessment itu ya. Jadi di sini analisis impact assessment terbagi menjadi 3 analisis, yaitu analisis characterization, impact, assessment damage impact dan sebagainya. Ini ada nih. Nanti penjelasannya ada di sini, nanti ya Ibu share untuk masing-masing itu. Nah, kemudian nanti hasil dari, komparasi ya, kontribusi dampak lingkungan penggunaan batu bara dan biomasa. Nah, ini kemudian kan, di hasil perhitungan juga bisa dapat ini nih, misalnya kalau menggunakan pyroprocessing, kalau menggunakan ya, ini adalah proses yang ada di tadi pabrik, ya. Proses-proses yang ada di industri, itu kan harus di-list, ya. Nah, setelah di-list nanti dicek, kalau menggunakan skenario 1 yang tadi ya, coal-nya 100% itu tuh kira-kira impact-nya dari proses ini apa? Misalnya, pyroprocessing itu kan butuh panas adik-adik, ya. Berarti panasnya kan kalau ini dari skenario 1 100% batu bara, skenario dia yang 10%, biomasa kan. Yang skenario 4 itu kan kembali, 100% biomasa malahan yang ini ya, 4. Nah, ternyata untuk pyroprocessing ya, dampak ke lingkungannya itu dia paling kecil nih, kalau biomasa kan, dibandingkan dengan ini. Kemudian kalau panas batu bara, kan nggak ada ya kalau panas batu bara yang dihasilkan, ini kan ada batu baranya sedikit. Kemudian distilasi fuel oil, ini ada prosesnya ya, menghasilkan fuel oil dari distilasi, dan seterusnya. Nah, jadi semua itu dimasukkan adik-adik kalau LCA itu, ya. Jadi truk pengangkut, kan truk pengangkut itu juga pakai, apa namanya, untuk batu bara dan biomasa kan harus diangkut kan, seperti itu. Kemudian tongkang, dump truck, dan seterusnya. Nah, ini semua, analisis kontribusi ini harus masuk ya, ke dalam digunakan untuk tujuan mengetahui proses atau tahap di dalam jejaring proses produksi semen yang memiliki kontribusi paling dominan, gitu kan. Ini kan, semuanya berdampak ke, pembuatan semen di sini. Nah, kemudian, ini juga contohnya, single score penggunaan bahan bakar pada berbagai skenario. Nah, kalau dilihat di sini, semen dengan skenario 4 yang biomasa 100% ya Adik-adik. Ini menghasilkan, yang paling kecil nih, penggunaan bahan bakar. Nah, penggunaan bahan bakarnya yang paling kecil tuh, ya. Kemudian ini efeknya ya, ada respiratory, organik, dan sebagainya. Nah, ini dampak dari, penggunaan batu bara ya, dampak-dampaknya nih, yang hijau ini kan besar nih. Ini apa, respiratory inorganic, ini berarti kan pernafasan ya, sistem pernafasan. Dan non-renewable energy, respiratory organic, ya itu. Jadi, bisa dicantumkan di sini untuk, single score penggunaan bahan bakar ya, pada berbagai skenario. Nah, kemudian, eee, nanti ada kesimpulannya atau rekapitulasi hasil perbaikan pemilihan strategi gitu ya. Jadi nanti bisa dikatakan kritika perbaikannya apa? Penurunan emisi melalui penghematan bahan bakar, eee, tadi distillate fuel oil gitu ya. Nah, strateginya apa untuk bisa menurunkan emisi? Ya, truk sebagai alat transportasi pasir silika diganti menggunakan kereta api, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari itu kayaknya akhirnya kan ada kesimpulan tuh dari sini nanti adik-adik ya. Ternyata kesimpulan itu kan misalnya ada emisi di sini. Nah, maka harus dilakukan perbaikannya adalah penurunan emisi melalui penghematan bahan bakar di distillate DFO, di DFO. DFO itu yang paling besar tuh. DFO, distillate di DFO ya di sini.
Nah, yang paling besar nih, nah tadi ini ya. Nah, maka kemudian rekomendasinya apa, harus ditulis, ya. Rekomendasinya apa, harus ditulis tuh. Ternyata, di sini itu kan dipakai untuk bahan bakar, truk misalnya gitu ya. Nah, reduksi nilai terhadap lingkungannya bisa sampai 3,2 nih. Jadi efek penggantian itu berapa reduksinya. Nah, itu juga dihitungkan nanti oleh LCA, adik-adik. Jadi kan bisa ketahuan dari awal, setelah rekomendasi, penurunannya berapa gitu kan. Kemudian substitusi batu bara dengan biomasa. Ya, biomasa yang dipilih menggunakan ini atau alang-alang dengan perbanding sekam pada, skenario 3, dengan menggunakan, 50-50 ya tadi, skenario 3 itu. Nah, jadi nanti pengurangannya bisa segini. Kemudian mereduksi gas CO2 yang berada di lingkungan. Dengan cara apa? Ya penghijauan. CO2-nya kan masih ada tuh, dengan cara apa? Penghijauan. Nah, seterusnya. Nah, jadi tujuannya LCA nanti tuh ini Adik-adik, tabel 5. Ada ada rekomendasi hasil perbaikan, ya, pemilihan strateginya seperti itu. Nah, ini adalah contoh aplikasi LCA ya adik-adik. Jadi LCA itu nanti, ada perhitungan jelas ya, kalau di dalam itu tuh ada perhitungan, sehingga menghasilkan data-data seperti ini, bisa dikomparasi, kemudian nanti ada juga, kesimpulan akhirnya yang harus kalian analisis. Kalau ini kan berarti kalian harus di literatur ya, ketika ini tuh maka, strateginya kira-kira apa ya, itu kan kalian harus baca-baca juga studi literatur seperti itu. Nah, ini kurang lebih aplikasi LCA ya yang dilakukan di PT Holcim Indonesia yang sudah dilakukan ya. Kemudian, proses, LCA tersebut dibuat artikel nih sama mahasiswa, eee, magister ya, magister, UGM ini. Nah, dibuatlah, dengan perhitungan dan sebagainya, dari pengumpulan data sampai akhirnya menjadi data ya, itu bisa diambil rekomendasi tadi ya, strategi dan sebagainya. Oke, adik-adik silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan untuk LCA, cukup jelas? Kok tidak ada yang menjawab? Alhamdulillah jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ya, oke. Alhamdulillah, Ibu, jelas. Baik, kalau udah jelas berarti, untuk LCA kalian sudah terbayang ya, kalau nanti misalnya ada pembicaraan orang tentang LCA dan sebagainya, Ibu harapkan kalian sebagai seorang chemical engineer ya nyambung lah, harus nyambung. Ibu juga secara praktek belum pernah ya LCA, karena memang itu, harus harus, kalau kita mau paham betul memang harus training, dan trainingnya agak mahal memang. Jadi Ibu belum pernah ikut, ada beberapa dosen yang pernah ikut ya, nanti menunggu giliran aja Ibu dari prodi kalau memang ada yang diberangkatkan misalnya untuk LCA. Nah, karena LCA ini nanti harus pakai aplikasi ya. Jadi, ilmunya dan aplikasinya itu cukup mahal ya. Kebanyakan kalau, dosen atau pihak industri biasanya yang, akan, belajar nih tentang LCA ini. Tapi sedikit banyak tetap harus paham, maksudnya, oh LCA itu tujuannya untuk itu toh, gitu ya. Nah, bagaimana mengaplikasikan LCA sehingga menjadi perhitungan seperti ini ya, dalam contoh, itu memang butuh pendalaman lebih lagi dan terutama kalau pernah melakukan training tentang LCA gitu ya, atau mungkin webinar atau mungkin workshop gitu, itu akan lebih bagus lagi, ilmunya ada gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas, kita, presensi dulu ya. Untuk yang kelompoknya belum masuk, ini Ibu baru menerima 11 kelompok ya, yang Ibu umumkan itu ada 11 kelompok. 11 kelompok itu harusnya kan 44 kalau 4 semua, tapi ini yang kelompoknya ada 3 itu, 1, 2, 3 berarti ada 3 orang yang belum masuk ini. Ini ada berapa nih? Maaf. Satu, yang kelompoknya 3 tuh 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini, eee, kan kalau ada 44 orang ya di kelas ini. Nah, jadi ada 4 orang belum ada grup, jadi harusnya 12 kelompok ini. Kenapa Ibu minta? Karena Ibu kan harus menyusun kelompok nanti nih ya, kelompok untuk,
Expo nanti. Yang kedua, Ibu kan, sudah menginformasikan ya, kalau Ibu akan, eee, memberikan subsidi. Jadi Ibu sudah mengajukan ke jurusan untuk subsidi Expo kalian, supaya kalian bisa membuat semampu kalian, sebaik mungkin gitu istilahnya untuk, marketnya nanti. Nah, sehingga Ibu bisa, eee, subsidi ya, mengajukan subsidi ke, prodi itu disetujui 100.000 per kelompok ya nanti. Nah, ini harusnya ada, 12 kelompok berarti ya. Ada satu lagi yang belum ada, tolong yang mungkin hari ini hadir dan belum memasukkan nama grup di mana nih, di Classroom ya, di stream-nya ya, di stream pengolahan limbah dan keselamatan industri, tolong masukkan. Kalau ada yang mau menyusulkan ke kelompok lain ya silahkan, tapi ini ada 4 orang yang belum masuk, kan ini 44 nih, harusnya kalau 4 semua kan 11 kelompok ya. Tapi ini ada 11, tapi ada 4 kelompok yang isinya 3. Jadi ada 4 orang yang belum, masuk, ya berarti ini ada 12 kelompok, insya Allah ada 12 kelompok yang akan ikut expo dari kelas PLKI. Nah, nanti Ibu minta tolong setiap kelompok, ya nih, setiap dari kelompok Anissa, Ahnasia, itu, menginfokan ke Ibu nomor rekeningnya ya, atau kalian boleh tambahkan di bawah ini. Misalnya, ini bisa diedit nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Boleh kalian kirim ke WA Ibu, atau boleh menuliskan, Ibu urutkan aja ya, ini kelompok Anissa kan yang pertama, jadi kelompok satu, kelompok 2 dan seterusnya ya, nanti Ibu, ini. Jadi ini ada 11 kelompok sampai terakhir itu kelompoknya Akbar, ya. Akbar, Dimas, dan Salman, itu kelompok 11 ya, kalau Ibu lihat dari urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baik. Nah, nanti tolong di bawahnya lagi ya, di komentarnya, misalnya Anissa nih, Anissa masukkan, nanti, nomor rekeningnya siapa yang mau kalau bisa sih Ibu kan adanya BSI sama Mandiri ya, kalau bisa sih itu. Tapi kalau nggak ada ya, nggak apa-apa yang lain. Tapi kalau dari kelompok 4 orang nih, misalnya kelompok Nisa ini kan ada 4 orang, ada salah satu yang miliki Mandiri atau BSI, nanti utamakan yang itu ya, karena Ibu adanya, BSI atau Mandiri untuk, eee, nomor rekeningnya. Nah, jadi nanti Ibu tolong setiap kelompok menuliskan lagi di bawah perwakilan untuk nomor rekeningnya dan kelompoknya ya. Seperti Ibu bilang, kelompoknya diurutkan dari yang paling atas, Anissa itu kelompok satu, Anasia kelompok 2, Endang kelompok 3, Hana kelompok 4, Hana Humaira ya. Terus Tiara Ayu kelompok 5, ya benar ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Tiara Ayu kelompok 5, Fitria Hafidah kelompok 6, Zahra Aisyah kelompok 7, Sahara Muslimah kelompok 8, Rizky Setiawan kelompok 9, Bernesa kelompok 10, Akbar kelompok 11. Nah, di bawahnya ini nanti ada satu lagi yang seharusnya masuk ya, tolong kalau belum. Nah, di bawahnya lagi tolong diinfokan misalnya, Sahara. Sahara misalnya kan tadi kelompok berapa tuh Ibu lupa. Nah, itu noreknya siapa? Noreknya Sarah, Sekar, Salwa, atau Wiwit ya, yang, bisa Mandiri atau BSI, terus dituliskan kelompoknya. Nah, itu misalnya nih kelompok Nisa, kelompok satu BSI. Nah, Nisa boleh, nah kayak gini, kayak gitu. Jadi Ibu kan, jelas nanti, ke ke siapa aja Ibu mesti mentransfer uang 100.000 ya untuk subsidi pembuatan marketnya. Karena ini kan sudah tinggal seminggu nih adik-adik waktunya, harus segera dibuat. Nanti adik-adik, kita ujiannya tanggal 21 ya, ingat ya, tanggal 21 hari Selasa. 21 hari Selasa, benar. 21 hari Selasa di auditorium. Nanti akan disusun ya mejanya. Nah, Ibu minta tolong nanti setiap kelompok membawa kertas meja, maksudnya bukan kertas ya, petunjuk di meja sebagai nomor kelompoknya, ya. Misalnya kelompok Nisa kelompok satu, Anissa kelompok satu, nanti bawa, eee,
dudukan lah istilahnya ya, buat menunjukkan nomor kelompoknya kelompok satu kayak gitu. Supaya ketika penilaian, kan tahu Ibu, oh ini kelompok satu urutannya kelompok 1, nanti diurutkan, memang diurutkan satu sampai berapa, tapi di depan marketnya dan kalian boleh mempersiapkan juga untuk kan ada presentasi singkat nanti ya, Ibu, singkat lah paling 5 menit. Itu kalian menyiapkan kalau mau pakai poster silahkan silahkan, monggo, yang pasti harus ada presentasi singkat, maka tentu ada PPT, PPT singkat yang menjelaskan market kalian yang ada di, situ. Jadi mungkin bawa laptop ya, laptop yang harus, menyediakan, PPT kalian tadi, gitu, seperti itu. Nah, jadi nanti, insya Allah ya untuk keterangan, awal, expo insya Allah tanggal 21 hari Selasa, nanti jamnya akan diumumkan ya, biasanya pagi mulainya kita kalau nggak jam 8 sih kalau yang dulu. Kemudian adik-adik diminta per kelompok membawa, itu, petunjuk, nomor urut, ya nomor kelompok lah gitu ya, sehingga Ibu nanti bisa tahu, oh ini kelompoknya kelompok satu, kelompok Nisa. Ibu biasanya juga akan membuat list penilaian kan nanti seperti itu, ya. Oke ya, Ibu harapkan setiap kelompok bisa share noreknya hari ini ya, paling lambat besok ya. Jadi Bu kalau bisa besok udah mulai nyicil, transferin 100.000 ke setiap kelompok seperti itu, gitu ya. Jelas ya adik-adik ya? Wih, malah ini belum. Ada pertanyaan untuk Expo? Belum ada, Bu. Oke, jelas ya? Oke, silakan. Seperti yang Ibu, sampaikan, kemarin ya, Expo nanti itu tetap seperti ujian ya.